فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan dari Syarah Sahih Bukhari di jilid yang kelima ini. Yang terakhir kita dapatkan adalah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memakai cincin. Kita lanjutkan qauluhu naqshuhu Muhammadun Rasulullah. Naqsnya yaitu pahatannya atau ukirannya, di situ tertulis Muhammad Rasulullah. Qala al-allamah al-Karmani rahimahullah qauluhu naqshuhu mubtada wa Muhammadur Rasulullah jumlah khabariyah, ya jumlah ismiyah sebagai khabar. Fa in qulta, jika Anda menanyakan ainal aidu fil jumlah ilal mubtada, di mana aid yaitu rabithah, yaitu domirka atau mungkin isim mausulka atau mungkin isim isyarah yang kembalinya kepada mubtada. Jadi dia mengikat antara mubtada dengan khobarnya. Mana aidnya itu? Kata Al-Karmani, qultu idza kana al-khabaru ainal mubtada, jika khobarnya adalah zat dari mubtada itu sendiri, la hajata ilal aid, tidak ada hajat, tidak ada keperluan kepada aid langsung. Berarti maknanya apa? Tulisannya adalah Muhammad Rasulullah. Yang gitu aja sudah cukup. Wa huwa fi taqdiril mufrad, maka khabarnya itu ditetapkan berupa suatu isim mufrad, ai al kalimah masalan. Jadi apa? Naqsuhu hadhil kalimah. Ukirannya atau pahatannya adalah kalimat ini. Kalimat apa itu? Muhammadur Rasulullah. Ka'annahu qala, seakan-akan rawinya, sahabatnya itu mengatakan naqsuhu hadhil kalimah, pahatannya adalah kalimat ini, kalimat Muhammadur Rasulullah. Apakah ini bagian dari Al-Quran, lafaz Muhammadur Rasulullah? Bagian dari Quran tidak? Ada nggak dalam Quran? Iya, tentunya ada ya. Dalam surat apa ya? Dalam surat apa? Al-Fatah, tamam. Selesai dari Al-Kawakib. Qauluhu naqsuhu Muhammadur Rasulullah yadullu ala jawazi naqsil khatam, menunjukkan boleh kita memahat atau mengukir cincin. Tulis yang sesuai, jangan sama persis ya Muhammadur Rasulullah ya, jangan. Pakai tulisan yang sesuai, yang layak. Malam yakun fihi mahdzur, selama tidak ada perkara yang dikhawatirkan di situ, boleh aja ditulis. Tulis sesuai keperluan, secukupnya. Qala al-Hafidz Ibnul Mulakin rahimahullah fi fawaidil hadis wa ahkamih, ketika membicarakan faedah dan hukum-hukum di hadis ini. Jawazu naqsil khatam, yaitu menunjukkan bolehnya kita mengukir atau memahat cincin. Wa naqsi sahibih, dan menulis nama pemiliknya, sehingga kalau hilang, ditemukan orang, diharapkan mudah untuk dikembalikan. Mungkin ada nomor teleponnya atau nama atau yang semacam itu. Wa jawazu naqsi ismillahi ta'ala alaih, dan ini menunjukkan boleh nama Allah ditulis pada cincin. Yang penting kata para ulama salaf, kalau mau masuk kamar mandi misalkan, ya cincinnya dilepas, disimpan di tempat penyimpanan yang aman. Baik.
Karena makruh kalamullah dibawa ke dalam bilik tandas dan semacam itu. Kemudian wahwa qaulu Malik, ini pendapat Imam Malik, wa Ibnul Musayyab wa ghairihima, dan para salaf yang lainnya. Boleh nama Allah ditulis di dalam cincin, di cincin. Wa karihahu Ibnu Sirin, Imam Ibnu Sirin Muhammad Al-Basri memakruhkan itu. Wa amma riwayatul Bukhari fi ma sayati, adapun riwayat Imam Bukhari di dalam hadis yang akan datang, inna ittakhadna khataman, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat, sesungguhnya kami mengadakan atau memakai cincin, wa naqashna alaihi naqshan, dan kami telah memahat pada cincin itu suatu pahatan, fala yanqush alaihi ahad, maka jangan sampai ada satu orang pun yang membuat pahatan di dalam cincin. Fanahyu mahdu naqsy mithlih, maka pelarangannya adalah yaitu pahatan yang murni semisal dengan pahatan Nabi, yaitu tulisan Muhammad Rasulullah. Khaufa husulil mafsadah, karena dikhawatirkan akan terjadi kerusakan, wal khalal, dan kecacatan. Fa innahu innama fa'ala dzalik, karena Nabi hanyalah melakukan perbuatan tadi, menulis di cincinnya itu Muhammad Rasulullah, liyahtuma bihi kutubal malik, untuk mengkhatam, untuk mencap dengan cincin tadi surat para raja. Dikasih dakwat, ya, dakwat masa lalu. Fa idza naqasha mithlah, maka jika seseorang memahat semisal itu, khifa wuqu'u dzalik, dikhawatirkan akan terjadi perkara itu, nanti dipakai untuk cap. Capnya tertulis Muhammad Rasulullah. Gimana tahun 1447 masih ada buat surat-surat baru tertulis Muhammad Rasulullah, jelas ini timbul kerusakan. Malah nanti akan ada tuduhan ada nabi barulah atau apa. Selesai dari kitab At-Tauhid. Gimana kalau ditulis saya anak mama? Ini faedahnya apa ya, cuma gitu. Tak jelas juga. Jelas manusia lahir dari apa? Ayah dan ibu. Wa minas sunnah al-muttaba'ah, dan termasuk dari sunnah yang diikuti adalah al-khatmu li kitabis sultan, adanya cap, adanya stempel untuk surat para raja, surat raja. Bahkan apa? Umum, setiap kita boleh membuat stempel sesuai keperluan dan sesuai dengan kelayakan. Qala al-Hafidz Ibnul Mulaqin rahimahullah fi fawaidil hadis wa ahkamih, khatmu kitabis sultan, boleh surat para raja itu ya disunahkan ada capnya, ada stempel. Wal qudah, para hakim. Wal hukam, para hukam, hukumah, yaitu penguasa juga ya, para pemimpin. Bahkan para muhaddisun sampai sekarang, bahkan para ulama dan masyayikh juga ada stempelnya untuk surat menyurat itu. Itu biasa. Wa huwa sunnatun muttaba'ah, dan itu adalah sunnah yang diikuti. Baik. Wa inna ma kanu la yaqra'una kitaban illa maktuman, hanyalah dahulunya itu para raja tidak membaca surat kecuali suratnya ada capnya, khaufan ala kasfi asrarihim, karena khawatir rahasia mereka disingkapkan. Berarti kali ini khatam adalah cap yang di luar, yang terbuat dari mungkin dari lilin atau apa, yang kalau dibuka akan rusak, akan ketahuan ini sudah dibongkar orang. Wa idza ata khaufan ala kasfi wa idza ati tadbirihim, dan tersebar luasnya siasat mereka, pengaturan politik mereka. Fasal khatmu lil kitab sunnah, sehingga jadilah cap untuk surat itu sunnah. Selesai dari At-Tawdih. Faidah, qala al-Imam Ibnu Hubairah al-Hambali rahimahullah, wa amma kaunuhu salasata astur, adapun keadaan di mana pahatan atau
Ukiran Nabi di dalam di dalam cincin itu adalah 3 baris. Muhammad satr, wa Rasul satr, wa Allah satr, yaitu Muhammad dalam 1 baris, Rasul dalam 1 baris, kemudian Allah dalam 1 baris. Ya memang cop sendiri kecil aja kan, jelas perlu dibagi menjadi 3 tingkatan. Fa innahu yaqtadi, ini menuntut annahu ja'ala ismallah akhir satr, menuntut bahwasanya nama Allah ada di baris terakhir, Muhammad Rasulullah. Dan ini diperselisihkan oleh para ulama, bentuknya macam mana, apakah dari atas ke bawah atau bawah ke atas di dalam cincin itu, Muhammad Rasul Allah atau Muhammad Rasul Allah. Memang ulama berselisih. Baik. Pendekatannya bisa dilihat di manuskrip yang sampai ke kita itu. Liyadulla bidzalika ala annahu ilaihil muntaha. Cuma hikmahnya nama Allah diletakkan paling akhir, hikmahnya adalah untuk menunjukkan bahwasanya kepada Allah lah akhir fi kulli amr, akhir segala urusan. Allah Ta'ala berfirman, ila rabbika muntahaha, kepada Rabbullah penghujung dari pengetahuan tadi. Wa ilallahi turja'ul umur, hanya kepada Allah lah segala urusan dikembalikan. Min umuri dunia wal akhirah, berupa urusan dunia dan akhirat. Wa in kana laisa fi hadzal hadis nassun ala tartib, walaupun di dalam hadis ini tidak ada nas tentang urutannya dari atas ke bawah ke atas. Nah, itu dibahas di dalam kitab-kitab syarah tentang itu. Selesai dari al-ifsah. Wa qauluhu ka'anni anzuru ila bayadihi fi yadi. Ucapan sahabat, seakan-akan saya melihat kepada putihnya cincin tadi di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-muradu min yadih asbu'ih, ya di jari beliau, bukan betul-betul di tangan tapi ya di jarinya. Ini zikrul kul urida bihil ba'd, menyebutkan semua tapi jelas ini ada nih. Wa dzalika min bab itlaqil kul yuradu bihil ba'd. Ini masuk dalam bab disebutkannya keseluruhan tapi yang diinginkan adalah sebahagian, dan ini biasa. Seperti kita mengatakan dia masuk rumah, maksudnya ya masuk pintu tentunya. Dan ini biasa dalam bahasa Arab seperti itu. Baik. Qala al-Allamatul Karmani rahimahullah, qauluhu fi yadi, di tangan beliau, di tangan Nabi, imma halun alal bayat. Baik, fi yadi jar majrur ini apa? Mungkin hal. Menurut pendapat Kufiyun ya, syibhul jumlah fi mahalli nasbin hal. Anduru ila bayadihi fi yadihi, jar majrur sebagai apa? Hal dari bayat. Au anil mudhafi ilaih, atau hal dari mudhaf ilaih. Mudhaf ilaihnya mana ya? Al khatam, bayadil khatam. Baik, bukan bayat tapi khatamnya itu. Tak masalah, intinya ma'ruf, kita memahami insyaallah. Al-khatam, ka'ani anzuru ila bayadil khatam, bayadil khatam, seakan-akan saya melihat kepada putihnya cincin itu, halata kaunil khatami fi yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan cincin tadi ada di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in qulta, jika Anda bertanya, al-khatam laisa fil yad, cincin bukan di tangan, bal fil asbu, namun di jari. Qultu utliqal kul, atlaqal kul wa aradal juz'. Di sini sahabatnya menyebutkan secara mutlak, yaitu keseluruhan, yaitu tangan. Namun yang beliau inginkan adalah bagiannya saja. Baik. Kemudian fa'in qulta, jika Anda bertanya lagi, al-asbu fil khatam, la al-khatam fil asbu. Yang bertanya pun teliti sekali ya. Mana yang betul? Jari ada di dalam cincin atau cincin ada di dalam jari? Karena dalam hadisnya tadi apa? Fi yadih, di tangannya. Cincin di tangan atau tangan ada di dalam cincin? Kalau tangan dalam artian jari.
Ya jelas, mana lebih besar, tangan atau jari atau cincin yang besar? Mana lebih besar, jari atau cincin? Cincin. Iya jelas cincin lebih besar ya, sehingga jari boleh masuk tanpa kita membahas tangan, tapi jari. Tapi kenapa istilahnya adalah fi asbu'ih, cincin fi asbu'ih? Nah, dijelaskan oleh beliau di sini, qultu huwa min babil qalb. Ini masuk dalam bab pembalikan, dibalik. Nahwu aratun naqah alal haud. Saya menyodorkan unta kepada telaga. Adapun orang Arab biasa mengatakan saya yang menyodorkan telaga ke unta. Ini tak masalah dibolak-balik, biasalah itu. Dan ada pendapat yang lain, namun anak tidak menukilkan di sini. Fi dzarfiyah, yaitu cincin ada di mana? Bukan di kepala, bukan di kaki, bukan di apalagi di perut, tapi di jari. Jadi fi tidak mengharuskan sampai seteliti itu di dalam, tapi di gitu aja, diletak di mana? Nah, ya jelas cincinnya di situ di jari. Sekadar fi-nya fi dzarfiyah. Selesai dari al-kawakib. Qauluhu faqultu liqatadah, maka saya bertanya kepada Qatadah. Saya itu siapa? Syu'bah ya. Termasuk dari murid terbaik Qatadah. Siapa yang ingat murid terbaik Qatadah siapa saja? Ada 3 murid terbaik Qatadah. Siapa yang membantu selain yang ini, selain Syu'bah? Murid terbaik yang pertama adalah Sa'id bin Abi Arubah al-Basri. Murid kedua adalah Hisham bin Sambar Ad-Dustuwai. Yang ketiga ini ya, Qatadah bin Di'amah. Maka Syu'bah bertanya kepada Qatadah, man qal, siapa yang mengatakan naqsyuhu Muhammadur Rasulullah, pahatannya itu, tulisannya di cincin adalah Muhammad Rasulullah? Qal Anas. Qatadah mengatakan Anas yang berkata itu. Bagaimana Qatadah tahu? Jelas beliau murid Anas kan. Anas bin Malik punya 3 murid terbaik. Siapa yang membantu ingat? Murid terbaiknya Anas ada 3. Selain di sini, ini jelas Qatadah ma'ruf. Murid terbaik yang lain siapa saja ya? Siapa? Mujahid meriwayatkan, tapi tidak dikatakan murid terbaik. 3 murid terbaik Anas. Yang Qatadah nomor 2. Nomor 3 adalah yaitu siapa? Imam Az-Zuhri. Berarti yang pertama siapa ya? Aywa, betul, Sabit bin Aslam al-Bunani, tamam. Sabit al-Bunani. Jadi Anas bin Malik punya 3 murid terbaik, Sabit al-Bunani, Qatadah bin Di'amah, dan yang ketiga siapa tadi? Imam Az-Zuhri itu. Nah, sekarang Qatadah punya 3 murid terbaik, salah satunya yang meriwayatkan ini. Nomor 3 adalah Syu'bah. Nomor 2 adalah Hisham Ad-Dustuwai, peniaga kain itu. Yang pertama adalah Sa'id bin Abi Arubah. Ketiga tapi siapa yang murid Anas yang ketiga? Zuhri, Imam Az-Zuhri, Muhammad bin Muslim. Nah, sekarang siapa tadi? Syu'bah bertanya pada Qatadah, siapa yang mengatakan bahwasanya pahatannya itu tertulis Muhammad Rasulullah? Qatadah mengatakan Anas. As-sa'il huwa Syu'bah rahimahullah. Wa qad urifa, telah diketahui da'bu Syu'bah, kebiasaan Syu'bah fi syiddati ta'aqqudih, tentang yaitu kerasnya ta'aqqud, yaitu usaha beliau dalam mencari kepastian. Ta'aqqud, mencari kepastian. Wa taharri, dan kesungguhan untuk meneliti. Taharri, meneliti. Fi riwayati masyayikh, di dalam riwayat-riwayat guru-guru beliau. Ma'ruf. Syu'bah sangat teliti, sering bertanya, terkadang sampai gurunya bosan ditanya. Tapi Syu'bah merasa ini penting agar riwayat betul-betul tetap bersih. Apalagi Qatadah dikatakan apa? Banyak juga melakukan tadlis. Makanya Syu'bah perlu bertanya, ini siapa yang mengatakan? Ini pendapat Anda sendiri ataukah pendapat guru Anda? Oh, ternyata Anas yang bercerita tentang cincin Nabi. Jelas Anas melihat Nabi. Anas tuh apanya Nabi kah? Ini anak-anak Anas apanya Nabi? Abdul Fattah ingat tak? Anas sebagai apanya Nabi?
Anak buah bukan. Apa ya? Anak angkat bukan. Coba Ilyas dulu. Jangan bilang umat Nabi, itu jelas kalau umat Nabi. Ingat tak ya? Pembantu. Iya, pembantu, iya, pembantu Nabi. Baik. Kemudian minhum Qatadah, termasuk dari mereka adalah Qatadah yang sangat diteliti oleh si murid, oleh Syu'bah ini. Wa yustafadu min, diambil faedah dari ini al-ihtiyatu fi riwayatil hadis. Kehati-hatian di dalam meriwayatkan hadis. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah qauluhu faqultu, maka saya bertanya, al-qail huwa Syu'bah, wa sayati batil kalam, akan datang sisa dari pembicaraan ini ala hadal hadis, pembicaraan tentang hadis ini fil jihad, di dalam kitabul jihad. Kenapa ada kena-mengena dengan kitabul jihad? Ya karena surat menyurat sebelum jihad perang. Wa fil libas, ya cincin bagian dari pakaian. Insyaallah taala selesai dari Fathul Bari. Sekarang masuk ke bab yang baru, al-babus samin. Man qa'ada haitsu yantahi bihil majlis. Orang yang duduk di mana majelis memang berhenti di situ. Majelisnya banyak, udah saya duduk di sini aja lah, di bagian akhir. Wa man ra'a furjatan fil halqah, dan orang yang melihat ada celah di halqah, di majelis itu, fajalasa fiha, kemudian dia duduk di majelis itu. Ada yang memilih duduk di belakang, ada yang memilih duduk, lihat kalau mampu maju ya maju. Ini boleh, baik. Nah, kebaikan bertingkat-tingkat. Baik. Yang tak baik yang apa? Tentunya yang sudah mendekati majelis tahu-tahu pulang. Jelas ini yang tidak betul. Syarhu unwanil bab, penjelasan dari tajuk bab ini. Zakarul Imamul Bukhari rahimahullahu hadzal bab. Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan bab ini libayani ba'di adabil majalis, untuk menjelaskan beberapa adab majelis. Minha, di antaranya al-qu'ud, yaitu duduk haitsu intaha ilaihil majlis, di mana majelis berhenti ke situ. Orang mungkin banyak sampai ke belakang, ya sudah saya di situ aja misalkan. Wajazat taqaddum, boleh kita maju ke depan, ila furjah, ke suatu celah, fil majlis, di majelis, min ghairi adhiyati ghairi, tanpa mengganggu yang lain. Iya, mengatakan apa? Tafassahu, tawassau, itu baik, tanpa apa itu mungkin mengusir orang dan sebagainya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, munasabatu hadza li kitabil ilm, kesesuaian bab ini kepada kitabul ilm apa? Min jihah, dari arah annal murada bil majlisi wa bil halqah, yang dimaksudkan dari majelis yang disebutkan dalam bab tadi, dan halqah sesama ya, majelis dikatakan halqah karena melingkar biasanya. Halqatul ilm, yaitu majelis ilmu, sama lah ya, lingkaran ilmu, wa majelis ilmu. Baik. Fa yadkhulu fi adabi talib, maka masuk ke dalam pembahasan adab pelajar, min iddati aujuh, dari sejumlah sisi, kama sanubayyinuhu, sebagaimana akan kami terangkan, kata Ibnu Hajar. Baik. Kemudian watarajimul madiyah, tajuk-tajuk yang telah lampau, kulluha, semuanya, tata'allaqu bisifatil alim, terkait dengan sifat orang alim. Nah, adapun untuk yang bab 8 ini terkait dengan apa? Sifat penuntut ilmu. Kita lihat hadisnya. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullah, al-hadisus sadis wasitun, 66. Haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah anna Abu Murrah maula Aqil ibni Abi Thalib, bahwasanya Abu Murrah bekas hamba dari Aqil bin Abi Thalib. Aqil ini apanya Ali? Aqil apanya Ali? Ahmad. Aqil apanya Ali? Aqil apanya Ali? Anakku tak pernah jumpa, tapi boleh dicoba. Siapa? Mungkin Abdullah boleh coba. Aqil apanya Ali? Apanya?
Ayo saudara, betul. Karena apa? Dikatakan di sini Aqil bin Abi Thalib, berarti saudara Ali bin Abi Thalib. Akhbarah, mengkhabarkan kepada Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha. Yaitu apa? Ishaq ini apanya Anas ya, anak buahnya Anas. Karena Abdullah ini saudara, ini adik dari Anas. Abdullah ini adik seibu ya. Apa ceritanya? An Abi Waqidin al-Laitsi, bahwasanya Abu Murrah menceritakan hadis dari Abu Waqid al-Laitsi radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalis, tatkala beliau sedang duduk fil masjid, di masjid, wan nasu ma'ah, dalam keadaan orang-orang bersama beliau. Id aqbala salah satu nafar, ketika itu ada 3 orang dalam suatu rombongan 3 orang. Fa aqbalasnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang 2 itu maju ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa dhahaba wahid, yang lain pergi. Qala fa waqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka berdua berhenti di hadapan Rasulullah. Di hadapan tidak wajib betul-betul dekat ya. Nah, disesuaikan, yang penting di hadapan bukan di belakang. Fa amma ahaduhuma, salah satunya, adapun salah satunya, fara'a furjatan fil halqah, dia melihat ada celah di majelis itu. Fajalasa fiha, dia kemudian duduk di celah tadi. Wa amal akhar, adapun yang lainnya, fajalasa khalfahum, dia duduk di belakang mereka di akhir majelis. Wa amma salis, adapun orang yang ketiga, fa adbara zahiban, dia berbalik pergi. Baik. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari pembicaraan beliau bersabda, ala ukhbirukum anin nafaris salasah, maukah kalian, ala telah kita lewati ya dalam ilmu nahwu itu ya, arat, yaitu tawaran, penyodoran. Maukah kalian untuk aku kabarkan pada kalian tentang rombongan 3 orang itu? Amma ahaduhum fa'awa ilallah fa'awahullah, adapun salah seorang dari mereka, dia berlindung, bernaung kepada Allah, maka Allah menaungi atau melindungi dia. Ia mendekat kepada Nabi, mendekat ke majelis ilmu. Kita tahu majelis ilmu syar'i itu dikerumuni oleh para malaikat. Jelas berkah dan rahmatnya banyak sekali. Dia berlindung, bernaung kepada Allah. Wa ammal akhar fastahyallahu min, adapun yang lain dia merasa malu untuk maju terlalu ke depan, maka Allah malu kepadanya. Tapi ini masih malu yang baik, yaitu dia masih baik, ikut majelis, berhak mendapatkan pengampunan. Allah malu untuk menyiksa dia dan sebagainya. Bahkan Allah mengampuni dosa-dosa dia. Wa ammal akhar fa'aradallahu an, adapun yang lain dia berpaling, maka Allah berpaling dari dia. Ini balasan memang sesuai dengan jenis amalan, na'udzubillah, untuk balasan yang buruk-buruk. Baik, rijalus sanadid. Kita ambil sedikit lagi. Ismail huwa Abu Abdullah, Ismail bin Abdullah bin Abdullah, Ismail bin Abdullah bin Abdullah. Namanya itu ya, ada 2 yang sama. Ibni Uwais, Ibni Malik, Ibni Abi Amir al-Asbuhi al-Madani, Ibnu Ukhti Malik, dia adalah putra dari saudari Imam Malik. Wa nasibuh, ya masih senasab dengan Imam Malik. Ya, Mas Uwais siapa? Siapa? Selepas Uwais. Selepas Uwais bin Malik. Uwais bin Malik bin Abi Amir. Ayah dan anak sama ya, Abdullah bin Abdullah. Ada nggak yang polanya sama? Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali ya, Muhammad bin Muhammad. Ibnul Jazari juga namanya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Imam Ibnul Jazari. Mungkin anaknya banyak, ada nama ini, ada nama Muhammad juga. Ternyata cucunya juga macam itu. Baik. Saduqun yukhti fi ba'dil ahadits min hifdzih. Beliau saduq, yaitu sangat jujur, keliru di beberapa hadis yang beliau riwayatkan dari hafalannya. Itu di zaman beliau itu pun
sudah dilemahkan, lemah tapi bukan lemah yang mutlak, ini lemah nisbi. Orang macam kita jelas tak ada apa-apanya di zaman itu. Walakinnal Bukhari qad intakhaba ahaditsah. Namun Imam Bukhari telah memilih hadis-hadisnya fi kutubih, min kutubih, dari kitab-kitabnya. Jadi murid memeriksa buku gurunya. Karena muridnya lebih baik dari gurunya. Gurunya bersyukur banyak memberikan duit dinar kepada Bukhari. Tatkala Bukhari tak mau, maka muridnya gurunya menyuruh untuk Bukhari membagikan ke yang lain duitnya itu. Kama marra bina tahtal haditsir rabi'i wasittin, sebagaimana telah kita lewati pembahasan ini di bawah hadis yang ke-64. Wa Malik ma'ruf huwa imam ahli sunnah fi zamani Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik. Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir Al-Asbuhi Al-Himyari Al-Madani Al-Fatih ahadu a'lamil Islam, salah satu dari tokoh Islam, Imamu Daril Hijrah. Dari hijrah kama marrabina tahtal bab as-sadis min hadzal kitab. Baik, kelanjutannya besok insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Jangan lupa nanti malam hafalannya hadis atau mutun